Halo, selamat pagi semuanya. Saya akan bantu jelasin untuk soal ini dari buku Akasia. Materinya gradien dan persamaan garis, dan seperti yang kalian tanya dari WhatsApp, saya akan jawab untuk yang nomor 6 dulu. Ya. Ini kita perhatikan soalnya dan kalian harus baca baik-baik. Perhatikan gambar. Di sini ada sumbu X dan sumbu Y ya. Kemudian ada sebuah garis lurus. Dan garis lurus ini berpotongan di sumbu X di titik 6. Ini berarti 6,0. Dan memotong di sumbu Y di titik min 3. Ini artinya titik koordinatnya 0,-3. Pertanyaannya adalah tentukan persamaan garis A ini. Nah, pendekatan rumus, kalian hanya perlu mengetahui bentuk umum persamaan garis. Y sama dengan MX plus C. Oke, ini aja dulu. Ada banyak rumus untuk persamaan garis, tapi saya nggak mau kalian hafal banyak rumus. Cukup ini saja. Nah, penjelasannya adalah seperti ini. M di sini, ini artinya gradien, ya. Saya bikin keterangannya. M adalah gradien. Kalau kalian masih ingat, gradien gimana caranya? Y per X, gitu ya. Kalau ada garis, Y itu artinya panjang secara vertikal per panjang secara horizontal. Kemudian, C-nya adalah titik potong garis pada sumbu Y. Nah, ini saja. Nah, kita buktikan ya. Kita bisa nggak ngerjainnya. Ingat, nih garis titik potong di sumbu X-nya 6, di sumbu Y-nya min 3. Terus dari bentuk persamaan garis Y sama dengan MX plus C ini gimana caranya supaya bisa tahu persamaan garis yang tadi? Ya udah, kita cari gradien dulu dan cari C, yaitu titik potong garis pada sumbu Y. Kalau kita udah dapat dua-duanya, langsung dapat. Sangat mudah. Kita cari gradien dulu ya. Nah, ini gradien. Ada banyak cara untuk menentukan gradien, tapi saya pakai cara yang paling mudah. Dengan cara ngelihat gambar. Itu paling gampang cari gradiennya. Lihat gambar garis ini. Dan lihat titik potongnya ya. Tadi gradien gimana? Y per X. Y itu artinya panjang garis tersebut secara vertikal. Kalau kamu lihat ini sumbu Y. Ini titik potongnya min 3 ya. Berarti kan panjang garis ini secara vertikal itu 3. Kalau kita mencari gradien lewat melihat gambar, kita nggak perlu pusingin di sini tandanya minus atau nanti X-nya minus, nggak perlu. Kita hanya melihat angkanya saja. Nanti yang menentukan minus atau plusnya itu arah garisnya. Kalau kamu lihat arah garis ini ke atasnya itu ke arah kanan kan, berarti sudah pasti gradiennya positif. Tapi kalau garisnya ke atasnya ke arah kiri, ini seperti contoh di sini ya. Ini nih. Lihat ya, ke atasnya ke arah kiri, ini berarti gradiennya negatif. Hanya itu kita pakai tanda. Jadi untuk melihat ini, garisnya ke atasnya mengarah ke arah kanan, otomatis gradiennya positif ya. Dan sisanya kita hanya tinggal melihat angkanya saja. Oke, kita cek Y-nya itu, atau panjang vertikalnya 3. Kemudian X-nya, panjang horizontalnya itu 6. Ya sudah, kita masukkan saja. Berarti kan gradiennya Y sama dengan M sama dengan Y per X. Berarti kita bikin dulu deh gini ya. Y sama dengan MX ya. M-nya itu kan gradien. Gradien itu kan Y per X. Y itu panjang Y-nya dan panjang X-nya. Y-nya berapa? 3. X-nya 6. Ya udah. 3 per 6X plus C. C-nya itu kan titik potong garis pada sumbu Y. Kita lihat gambar lagi. Sumbu Y yang mana?
Yang ini kan. Lihat garis tersebut memotong sumbu Y di titik berapa? Min 3. Selesai deh. Tambah min 3. Nah, kalau udah dapat, ya kita tinggal sesuaikan persamaan ini. Ini kan 3/6 bisa kita sederhanakan ya, jadi 1/2x plus minus tanda berdekatan ini jadinya sama dengan kurang ya, kurang 3. Ini sudah jawabannya. Cuma kita perlu menyesuaikan dengan pilihan jawaban. Karena kita soalnya soal multiple choice. Kalau kamu cek di sini, ini bentuknya seperti ini semua ya. X dan Y-nya ada di sebelah kiri sama dengan. Kemudian nilai konstantanya di sebelah kanan. Nah, kita sesuaikan saja. Kalau kita lihat di sini ya, hampir semua 3X, terus Y-nya 6Y dan 18. Yang membedakan hanya tanda-tandanya ini. Nah, ini sangat berpengaruh. Makanya kita harus jelas ini X-nya negatif atau positif, Y-nya juga seperti itu. Nah, ngeceknya gampang. Gimana caranya bentuk ini bisa jadi seperti ini? Simple saja, begini ya. Di sini kan ada 1/2, ada pembagi 2 di sini. Kita nggak enak kalau ngelihat ada koefisien pecahan. Caranya kita hilangkan pecahan ini. Pembaginya 2 ya. Supaya pembaginya hilang, ya udah kita kalikan saja dengan pembaginya dengan 2. Dengan otomatis ini akan menghilangkan pembagi 2 di sini. Nah, cuma kali 2 ini kan nggak berlaku hanya di sini. Semua yang ada di persamaan ini berlaku di kali 2. Itu penyesuaiannya. Oke, kita kalikan. Y kali 2 kan 2Y. Nah, ini ada pecahan ya. Berarti 2 bagi 2 habis 1. 1 kali 1, 1. Kemudian kali X. 1 kali X ya X. Kemudian yang ini. Min 3 kali 2, min 6. Seperti yang kamu cek di gambar, X itu ada di sebelah kiri sama dengan dan Y-nya. Kemudian yang konstanta di sebelah kanan sama dengan. Ya udah kita sesuaikan. X-nya kita rubah saja ke sebelah kiri sama dengan. Y-nya sudah ya, berarti X-nya saja yang pindah. X-nya di sini positif. Kalau pindah berarti jadi lawannya ya, min X. 2Y sudah di sini. Dan di sini kan dia nggak ada negatif ya, otomatis dia positif. Plus 2Y. Dan 6-nya memang kita inginkan konstantanya di sebelah kanan sama dengan. Jadi dia tidak berpindah tempat. Artinya ya tetap saja min 6. Nah, kalau kamu nyampe di sini ini tinggal sedikit lagi. Kenapa? Ini sudah betul sebetulnya. Cuma kita hanya mau menyesuaikannya dengan pilihan gandanya. Di pilihan gandanya kalau kamu cek itu X-nya semua 3 koefisiennya. Sedangkan ini belum 3. Gimana caranya? Ya kita kalikan saja dengan 3 semua. Supaya X-nya jadi 3. Ya, min X kali 3 kan min 3X. 2Y kali 3 itu artinya plus 6Y. Min 6 kali 3 itu min 18. Nah, sekarang baru kita cek kira-kira pilihan apa yang sesuai dengan jawaban kita. Min 3X plus 6Y sama dengan 18. Nah, betul sekali. Pilihan jawaban D. Berikutnya, ini tadi nomor 6 ya. Berikutnya kita masuk ke yang nomor 9. Kita baca dulu soalnya. Nomor 9. Persamaan garis yang memiliki gradien 3 dan melalui titik 0,-2. Nah, kalau ngelihat soalnya, kita perlu satu saja yang jadi clue kita, yaitu adalah bentuk umum persamaan garis lurus. Y sama dengan mx plus c.
Nah, karena dia carinya mintanya juga persamaan garis, ya kita masukin aja ke bentuk umum persamaan garis gitu ya. Oke. Di soal dibilang garis itu yang dimaksud gradiennya 3 dan melalui titik 0, min 2. Artinya gradien 3 kita udah tahu M-nya ya. M-nya 3. M-nya 3. Kemudian melalui titik 0, min 2. Kalau kamu cek nih ya, contohnya ini ada koordinat kartesius, ini sumbu X, ini sumbu Y. 0, min 2 itu titiknya di sebelah mana? 0, min 2 itu kan artinya pada sumbu X menunjukkan 0, pada sumbu Y menunjukkan, ini min 2. X0 kan di sini. Min 2, Y-nya di atas atau yang di ke bawah? Ke bawah ya. Contohnya ini min 1, min 2. Berarti titiknya di sini. Artinya garisnya itu melewati ini. Pada saat garis melewati titik 0, min 2, ini artinya kan dia berpotongan dengan sumbu Y. Dan tanpa kita gambar pun, kamu kalau cek di sini ya, pada saat ada titik koordinat di mana nilai tempat X-nya itu 0, artinya dia berpotongan di sumbu Y. Berpotongan di sumbu Y-nya di titik berapa? Di titik min 2, makanya dia pas di sumbu Y. Gitu ya, artinya berpotongan di sumbu Y, artinya pas di sumbu Y. Nah, pas di sumbu Y itu kan artinya berpotongan di sumbu Y, dan itu adalah definisi dari C tadi. Titik potong pada sumbu Y. Berarti soal ini mudah sekali ya. Tinggal kita masukkan saja gradiennya tadi 3, berarti M-nya jadi 3, kemudian X plus C. C-nya tadi berapa? Y-nya min 2. Oke, min 2. Nah, kita tinggal sesuaikan saja dengan pilihan gandanya. Coba cek. Oh, pilihan gandanya itu di sebelah kiri sama dengan Y dulu, baru X, kemudian konstantanya juga di sebelah kiri sama dengan, sehingga di sebelah kanannya semua jadi 0. Oke, kita ikuti saja format ini. Ini sebenarnya sudah jawaban, cuma kita hanya mengikuti format pilihan jawabannya. Oke, ini berarti Y-nya sudah di kiri ya, berarti udah nggak ada masalah. X-nya tinggal pindah ke kiri, berarti itu jadi lawannya. Plus 3X jadi min 3X. Kemudian nih min 2 pindah jadi apa? Plus 2. Sama dengan 0. Nah, kalau sudah kita cek saja mana yang jawabannya Y min 3X plus 2 sama dengan 0. Y min 3X plus 2 sama dengan 0. Nah, pilihan jawaban B ya. Y min 3X plus 2 sama dengan 0. Gimana? Mudah bukan? Nah, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 11. Yuk kita baca lagi soalnya. Persamaan garis yang melalui titik 0, min 6 dan 7,0. 0, min 6 dan 7,0. Jadi garis itu melewati titik 0, min 6 dan juga 7,0. Kalau kamu cek di sini setiap titik koordinat ada angka 0-nya ya. Ini ada artinya loh. Ini saya kasih tahu aja supaya kalian nggak pusing. Kalau 0-nya di bagian X-nya, artinya itu titiknya adanya itu di sumbu Y-nya yang ada angkanya. Berarti titik koordinat ini ada di sumbu Y di angka min 6. Kemudian coba cek yang di sini. Ada angka 0-nya nggak? Oh, ada. Ini berarti juga titik potongnya terhadap sumbu. Tapi terhadap sumbu apa? Lihat angkanya kan ada hanya di angka X ya. Berarti terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X di angka berapa? 7. Gitu. Nah, kalau kita mau gambar juga nggak masalah. Contohnya ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. X-nya di 7 ya. 2, 4, 6, 7. Nih 7. Berarti titiknya di sini nih. 7,0. Y-nya di min 6, berarti yang bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berarti 0, min 6. Ingat ya, kalau titik potongnya di sumbu Y, X-nya yang 0. Titik potongnya di sumbu X,
Y-nya yang 0. Nah, berarti garis ini melewati 2 titik ini, gitu ya. Nah, terus kalau kayak gini gimana dong ngerjainnya? Oh, simple saja seperti yang sebelumnya. Karena nomor 11 ini juga menanyakan persamaan garis, ya kita ke bentuk umumnya saja. Y sama dengan MX plus C. Sebenarnya banyak rumus ya untuk setiap persoalan. Cuma saya yakin pasti kalian juga males ngafalin rumus banyak-banyak. Ya udah kita pakai pengertiannya aja. Pakai konsep yang lebih utama. Ya udah, konsep apa? Kalau cari persamaan garis ya ke bentuk umum persamaan garis gitu ya. Oke, Y sama dengan M itu gradien ya. Lihat garisnya ke arah atasnya ke arah kanan ya, pasti gradiennya positif. Kemudian tinggal cari panjang Y-nya dan panjang X-nya. Y-nya 6, X-nya 7. Ingat ya, walaupun di sini minus karena kita menentukan gradiennya melalui gambar, jadi kita nggak fokus di angkanya minus atau plus. Yang menentukan minus atau plus adalah arah dari garisnya. Kalau ke atasnya ke kanan berarti gradiennya positif. Kalau ke atasnya ke kiri berarti gradiennya negatif. Yaudah, ini pasti positif. Y per X, Y-nya itu 6, X-nya 7. Berarti 6 per 7X ditambah C. Ingat C itu apa? Titik potong garis pada sumbu Y. Lihat nih sumbu Y. Ada nggak titik potongnya? Ada nih di sini nih. Lihat angkanya berapa? -6. Ya udah, tambah -6. Selesai deh. Nah, ini udah jawabannya. Cuma lagi-lagi kita harus sesuaikan dengan pilihan gandanya. Nih, kalau kamu lihat pilihan gandanya ya. Oh, X dan Y-nya dan juga konstantanya ada di sebelah kiri sama dengan dan sebelah kanan sama dengan, semuanya 0. Oke, kita buat saja seperti itu. Nih, kalian kalau ngeliat ini, aduh ini ribet banget. Sebenarnya tidak ribet. Caranya gimana? Nih lihat nih, ada pecahan kan, kita bisa hilangkan pecahannya. Fokus dengan penyebut pecahannya per 7 ya. Berarti supaya pembagi 7-nya ini hilang, ya udah kebalikannya bagi kan kali ya. Ya udah kita kalikan 7 saja. Pasti pembagiannya jadi 1, artinya nggak ada lagi. Nah, pada saat ini kita kali 7, yang lain juga berlaku dikali 7. Makanya kita harus satu-satu dari yang sebelah kiri ya. Y kali 7 itu artinya 7Y. Nah, waktu ada pecahan, kita mulai dari yang bawah. Bawah itu sifatnya membagi. Berarti 7 bagi 7, 1. 1 kali 6, 6. 6 kali X, 6X. Plus minus ini kan artinya minus ya. Berarti kita di sini artinya minus. Minus 6 kali 7 berarti minus 42. Nah, seperti yang kita cek tadi, pilihan ganda semua nilai X dan Y dan juga konstanta sebelah kiri. Yaudah kita pindah. Nah, dari sini kita tinggal cek saja pilihan bergandanya. Lihat ya. Ini X dan Y dan konstantanya ada sebelah kiri sama dengan dan 0 di sebelah kanan sama dengan. Dan kamu cek di sini semua nilai X-nya itu plus 6 plus. Oke, kita coba. Waktu ini kita pindahin, ini kan plus 6X ya. Pindah ke sini berarti jadi lawannya min 6X. Nah, 7Y sudah di kiri dan dia plus ya. Yaudah kita bikin saja plus 7Y. Kemudian ini konstantanya ada sebelah kanan sama dengan loh. Kita mau bikin sebelah kiri. Berarti lawannya min 42 jadi plus 42. Sama dengan, karena udah nggak ada lagi di sini karena sudah semuanya kita pindahkan ke sebelah kiri sama dengan. Berarti di sebelah kanan jadi 0. Nah, di sini kan ada yang beda. Di sini nilai X-nya min 6, sedangkan jawabannya plus 6. Aduh gimana nih, salah jawab. Tidak perlu khawatir. Ini artinya min 6-nya ini harus jadi plus. Caranya gimana? Ya udah kita kalikan saja min 1. Supaya ini jadi plus. Waktu ini kali min 1 berarti yang lainnya juga ikut berubah. Yang min jadi plus berarti yang plus jadi min. Itu kalau dikali min 1 ya. Oke, kita tulis saja. Ini kali min 1 berarti 6X. Plus 7Y kali min 1 berarti berubah jadi min 7Y. Plus 42 jadi min 42 sama dengan 0. 6X min 7Y min 42 sama dengan 0. Kira-kira jawabannya apa?
Ya, jawabannya option A. Oke. Dan yang terakhir itu adalah nomor 12. Nomor 12. Kita baca dulu ya soalnya. Perhatikan persamaan garis berikut. Yang pertama, 2x plus y sama dengan 6. Yang kedua, x plus 2y sama dengan 4. Yang ketiga, x min 2y sama dengan 8. Yang keempat, 4x plus 2y sama dengan 12. Pasangan garis yang sejajar adalah, nah, garis-garis yang sejajar adalah gimana nih? Nah, aturannya kalau garis-garis yang sejajar, contohnya ada garis yang pertama, garis 1, terus ada garis yang kedua. Garis 1 dan kedua itu dikatakan sejajar kalau gradiennya atau M-nya masing-masing garis itu sama. Berarti kedua garis itu sejajar. Nah, berarti di nomor 12 ini kita hanya perlu mencari gradien setiap garis yang ada di sini dan kita tinggal cek mana yang nilai gradiennya sama. Berarti garis-garis itulah yang sejajar. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, gimana cara cari gradiennya? Simpel saja. Sebelum masuk ke persamaan garis yang ada di soal, saya mau kasih contoh saja dulu ya. Contohnya kita punya soal persamaan garis 3x plus 2y min 5 sama dengan 0 contohnya ya. Ini berapa gradiennya? Nah, masih ingat gak bentuk umum persamaan garis? Y sama dengan mx plus c. M itu kan gradiennya ya. Nah, kalau kamu lihat ini, di persamaan ini kan yang di bagian kiri sama dengan tuh hanya y. Kemudian yang di sebelah kanan persamaan itu x dan juga c-nya ya. Nah, terus ini gimana nih? Oke, ini saya bikin dulu caranya. Setelah kamu tahu caranya, nanti akan lebih mudah. Soalnya adalah 3x plus 2y min 5. Gimana ya caranya supaya cuma y saja di sebelah kiri? Artinya apapun yang selain y kita pindahkan saja. Berarti ini dimulai dari mana nih? Kita x-nya dulu lah ya. X-nya kita pindahin, berarti plus 3x di sini jadi apa? Min 3x. Ini udah pindah. Terus mana lagi yang kita pindahin? Ingat selain y ya, karena y kita mau di sebelah kiri sama kayak ini. Oh, min 5-nya pindahin dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Berarti min 5 jadi apa? Plus 5. Nah, berarti kan ini sisanya di sini cuma 2y gitu ya. Cuma kan yang kita butuhin apa? Di sebelah kiri hanya y saja. Kemudian ini ada 2. 2y itu artinya 2 kali y. Artinya 2-nya kita mau pindahin ke sana ya. Nah, kalau pindah berarti kalau kali berubah jadi apa? Bagi. Berarti y sama dengan 2 ini membagi semua ke sini. Artinya min 3x per 2 ditambah 5-nya juga harus dibagi 2 gini ya. Karena kan harus bagi 2 semuanya. Nah, ini jawabannya. Berarti kalau kita perbaiki ya bentuknya ini berarti kan min 3 per 2x tambah 5 per 2. Nah, berarti gradiennya berapa nih? Min 3 per 2 kan kalau ngelihat bentuknya ya. Berarti koefisien dari x yaitu m itulah gradiennya. Nah, ini gradiennya. Pertanyaannya, Sir, berarti setiap persamaan garis harus diginiin dong? Nggak perlu. Nih, lihat sifat-sifatnya. Lihat kalau x-nya di sebelah kiri, berarti dia harus ke kanan ya. Kalau ke kanan berarti yang tadinya plus jadi apa? Minus. Terus kalau yang minus, kalau di sini minus berarti ke sini jadi plus. Jadi semua koefisien x itu kita rubah saja jadi lawannya. Jadi kalau yang 3 jadi minus 3, kalau contohnya minus 3 berarti jadi 3. Itu dulu yang perlu diperhatikan. Setelah x-nya sudah kita perhatikan, kita lihat di koefisien y.
Lihat Y ini sifatnya dia tidak pindah terus jadi lawan, tidak. Dia berubah, yang tadinya kali berubah jadi pembaginya. Nah, itulah yang menjadi koefisien Y-nya itu akan menjadi membagi. Contohnya di sini kali 2Y, berarti di sini jadi per 2. Kalau di sini 4Y, berarti di sini jadi per 4. Nah, kalau kamu udah tahu sifat-sifat ini, sudah kita tinggal terapin aja ke persamaan yang lain. Ingat ya, koefisien X itu berubah jadi lawannya, sedangkan koefisien Y itu berubah jadi pembagi. Ingat ya, ini saya tulis saja X itu jadi lawan, kalau Y-nya itu jadi bagi. Ini simpelnya. Nah, kita coba latihan. 5X min 2Y plus 7 sama dengan 0. Nah, gradiennya berapa? Coba cek dari yang X-nya dulu. X di sini min 5, berarti lawannya min 5. Per Y. Ingat ya, pembaginya itu kan Y-nya ya. Y-nya berapa di sini? Min 2. Berarti dibagi min 2. Ingat, yang X jadi lawan, yang Y jadi bagi. Ini kan jadi 5 per 2. Ayo lagi. Min 6X plus 3Y plus 10 sama dengan 0. Nah, yang ini gimana gradiennya? Sama. 6-nya, X-nya, koefisien X. Ini min 6, berarti di gradien jadi 6. Terus nih Y kali 3, berarti di sini jadi bagi 3. 6 per 3 berapa? 2. Nah nih, konstantanya itu nggak ngaruh ya untuk buat gradien. Nggak berpengaruh. Kayak gini. Nah, sekarang kita tinggal cari satu-satu ya. Tahu ya carinya? Kalau untuk cari gradien suatu garis, X-nya jadi lawan, Y-nya jadi bagi. Ini untuk bentuknya begini ya. Bentuk begini tuh artinya X dan Y-nya itu ada di sebelah kiri sama dengan. Oke. Kita lihat di soal. Yang pertama, garis yang pertama 2X plus Y sama dengan 6. 2X plus Y sama dengan 6. Gradiennya gimana? Yaudah, X-nya 2. Berarti lawannya min 2. Y-nya itu 1, berarti per 1 ya. Artinya min 2 per 1 ya min 2. Udah dapat ya gradiennya, mudah kan? Yang kedua, kita cek. Garisnya adalah ini yang kedua ya. X plus 2Y sama dengan 4. X plus 2Y sama dengan 4. Berarti gradiennya gimana? Lihat X-nya pertama. X-nya di sini koefisiennya berapa? Kalau nggak ada berarti angkanya berapa? 1. Berarti 1 kalau di sini jadi lawannya gimana? Min 1. Kemudian 2 di sini berarti untuk koefisien Y-nya 2 berarti jadi per 2. Ingat ya, lawan untuk X dan bagi untuk Y. Jadi min 1/2. Dapat. Sekarang garis yang ketiga kita cek. Garis yang ketiga X min 2Y sama dengan 8. X min 2Y sama dengan 8. Berarti gradiennya, lihat koefisien X-nya 1, lawannya min 1. Lihat koefisien Y-nya min 2, berarti per min 2. Min bagi min kan plus ya, jadi tinggal 1/2. Dapat. Sekarang persamaan garis yang keempat, kita cek. 4X tambah 2Y sama dengan 12. 4X tambah 2Y sama dengan 12. Yaudah, gradiennya berapa? X-nya lihat koefisien X 4, berarti lawannya min 4. Y-nya itu 2, berarti jadi bagi 2. Min 4 bagi 2 berarti min 2. Nah, sekarang cek, karena dia cari manakah di antara garis-garis ini yang sejajar. Masih ingat apa syarat sejajar? Gradien-gradiennya harus sama. Itu baru namanya sejajar. Nah, kita cek sekarang mana yang sama. Nah, ini ya yang min 2 dengan min 2. Berarti persamaan garis 1 dan persamaan garis 4 itulah yang sejajar. Berarti jawabannya 1 dan 4 ya. Itu jawabannya D. Oke.